Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Jamhadi MBA, Chairman PT Tata Bumi Raya, yang juga sebagai Ketua Kadin Kota Surabaya. Ketika kami selalu menanamkan prinsip-prinsip kejujuran di dalam bekerja, karena memang banyak yang tahu kan di sektor konstruksi itu sangat tipis perbedaan cara marketingnya orang. Mereka mengecilkan kita, nggak mungkin berbisnis itu di konstruksi itu hanya mengandalkan kepada kejujuran. Pasti harus diikuti dengan cara-cara yang koordinasi dengan pemilik tugas. Tetapi kami berkeyakinan, ya, karena kami berprinsip profesional dan kejujuran itu menjadi modalnya, maka yang tadinya kita diremehkan oleh rekan-rekan kita nggak mungkin bisa berkembang. Maka bermodal pada keilmuan, kejujuran, dan profesionalisme, alhamdulillah semua itu bisa dilewati dengan baik. Pernah kita ikut dalam satu kompetisi pelelangan, satu tender. Mereka tahu-tahu melihat kantor kita kok kecil, melihat tulisannya aja seperti tulisannya orang besar begitu. Itu terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Maka si pemberi tugas itu, calon pemberi tugas itu, ada 3 pengalaman saya, ya. Yang pemberi tugas dengan nilai yang nggak seberapa itu akhirnya tidak menunjuk kami. Dan itu kami tidak pernah patah haran, karena bagi kami itu adalah satu cambuk begitu, ya. Karena bagi kami orang yang mau tumbuh itu sudah pasti diawali dari tahapan-tahapan. Maka sudah wajarlah pemikiran besar yang harus didulukan dibanding dengan rezeki yang besar. Rezeki itu mengikuti dari konsep-konsep pemikiran yang besar. Mereka tidak menunjuk kami dan kami tidak apa-apa. Dan akhirnya ternyata ada hikmahnya. Proyek yang seharusnya kita menangkan itu dikerjakan oleh orang lain dan itu roboh. Nah, lalu kemudian pemberi tugas yang kedua itu nilainya jauh lebih besar, tapi mereka rasional dan cerdas. Mereka mengatakan, kalau tulisannya ini benar-benar bisa diterapkan, maka ini Bapak bisa kita berikan kesempatan. Dan akhirnya kesempatan itu diberikan kami. Dan akibatnya karena sudah bisa dikerjakan dengan baik, mereka terus-menerus mengundang kami. Dan itu akhirnya kita jadikan moto kepada seluruh karyawan. Kita akan berhasil apabila kerjaan kita diakui oleh klien, dan kemudian berikutnya diundang lagi, dan berikutnya menang lagi, dan bagus lagi. Jadi berhasil yang pertama itu hanya nilainya 25%. Ketika diundang lagi dan menang lagi itu 50%, barulah yang ketiga menjadi 100%. Maka pengalaman saya yang diremehkan oleh rekan kerja karena kliennya tadi dihasut oleh orang lain, yang akhirnya justru kamilah yang bersyukur bisa mendapatkan kebaikan hingga hari ini.